MIKA Jaya Jaya Jaya. Perkenalkan, nama saya Agnes Paulina dengan NIM 2403006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah select, update, dan delete pada MySQL atau Structured Language Query. Pertama-tama kita masuk pada database yang telah ada. Saya telah membuat sebelumnya database yang saya beri nama Paulina. Kemudian, dikarenakan saya telah membuat tabel pasien, dokter, polik, dan diagnosa sebelumnya, kita bisa langsung mengakses database dengan mengetik use Paulina, kemudian ketik select bintang from pasien untuk mengakses dan melihat tabel pasien yang telah kita input sebelumnya. Kemudian untuk perintah select yang kedua yaitu untuk menampilkan atau memfilter beberapa kriteria 2-3 kriteria, kita mengetik select. Di sini kita mengakses nama, jenis, kelamin, dan juga tempat lahir. Kemudian ketik from pasien, titik koma. Enter. Nah, di sini kita dapat melihat tabel pasien yang telah tertera, ada nama, jenis kelamin, dan tempat lahir pasien pada tabel yang telah kita buat. Baik, untuk perintah select yang ketiga, kita juga dapat menampilkan identitas pasien hanya dengan memasukkan nomor rekam medis. Caranya yaitu ketik select bintang from pasien, kemudian enter, lalu ketik where nomor rekam medis sama dengan tanda kutip 1, kita masukkan nomor rekam medis pasien yang ingin kita cari, kemudian titik koma, kemudian enter. Nah, kita sudah bisa melihat identitas pasien yang kita cari hanya dengan nomor rekam medis pasien. Baik, untuk perintah selanjutnya ada update. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, tanggal lahir kita akan ubah. Contohnya, jadi ini dilakukan untuk mengubah data pasien jika sewaktu terjadi kekeliruan. Caranya yaitu ketik update pasien, kemudian enter, lalu set tanggal lahir sama dengan tanda kutip 1, kita masukkan tanggal lahir yang ingin kita ubah pada data pasien pada tabel sebelumnya, kemudian enter. Kita masukkan lagi nomor rekam medis pasien yang ingin kita ubah tanggal lahirnya. Setelah itu enter. Jangan lupa titik koma. Nah, data telah terubah. Untuk mengecek apakah data telah terubah, kembali kita ketik select bintang from pasien, titik koma, lalu enter. Kemudian kita bisa melihat data telah terubah dari tabel sebelumnya. Nah, kemudian untuk perintah terakhir yang ketiga yaitu ada delete, guna untuk menghapus data pasien pada tabel sebelumnya dengan cara ketik delete from pasien, enter, lalu masukkan kembali nomor rekam medis pasien yang ingin kita hapus. Di sini saya beri contoh untuk pasien dengan nomor rekam medis 000020, titik koma, enter. Kemudian untuk melihat datanya kembali apakah sudah terhapus atau belum, kita ketik select bintang from pasien, titik koma. Nah, di sini kita bisa melihat dari data sebelumnya pasien dengan nomor rekam medis 000020 telah terhapus.
Baik, kembali saya akan menjelaskan mengenai inner join atau relasi. Jadi inner join ini adalah perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih data pada tabel berdasarkan field yang memiliki hubungan atau relasi. Kemudian inner join hanya akan menampilkan data yang memiliki hubungan pada pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menginsert data untuk tabel pendaftaran pasien dengan cara ketik insert into pendaftaran pasien di koma, kemudian enter, lalu kita masukkan field sesuai dengan yang ada di desk pendaftaran pasien, yaitu ID pasien, ID dokter, ID poli, tanggal pendaftaran, dan yang terakhir adalah keluhan. Kemudian ketik values, lalu masukkan data yang ingin kita masukkan ke dalam tabel pendaftaran pasien. Setelah selesai menginput atau menginsert data pada tabel pendaftaran pasien, kita dapat menampilkan dengan select bintang from tabel pendaftaran pasien. Maka data yang kita input sebelumnya sudah dapat kita tampilkan. Saya akan memaparkan 3 soal. Yang pertama, bagaimana menampilkan nomor rekam medis, nama pasien, nama poli yang ID dokternya adalah 1. Dengan cara pertama kita ketik select, kemudian enter, lalu kita menampilkan nomor rekam medis pasien, kemudian nama pasien, kemudian poli, lalu kita ketik from pendaftaran pasien, lalu setelah itu enter. Lalu kita memasukkan perintah yang kita sedang bahas sekarang, yaitu inner join pasien. Enter. On pendaftaran pasien, titik ID pasien sama dengan pasien, titik ID pasien. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada inner join dokter. Hanya saja kita ganti ID pasien yang tadi menjadi ID dokter. Setelah itu enter. Kita ulangi lagi pada inner join poli. Sama langkahnya, kita ubah ID dokter yang sebelumnya menjadi ID poli, dokter menjadi poli, kemudian ID dokter menjadi ID poli. Lalu enter. Kemudian untuk menampilkan ID dokter yang diberi kode 1, kita dapat mengetik where dokter titik ID dokter sama dengan tanda petik tunggal 1 titik koma. Lalu kita dapat melihat data pasien, nomor rekam medis, nama pasien, nama poli yang ditangani oleh dokter yang memiliki ID dokter 1. Oke, untuk soal kedua, yaitu kita akan menampilkan nomor rekam medis, nama pasien, nama dokter, nama poli, tanggal kunjungan pasien yang ID-nya itu adalah 4. Pertama, kita ketik select, kemudian seperti soal sebelumnya, yaitu kita ketik pasien titik nomor rekam medis, koma pasien titik nama, koma dokter, titik nama dokter, karena kita ingin menampilkan nama dokternya juga.
kemudian nama poli, koma, enter. Kemudian kita ingin juga menampilkan tanggal pendaftaran. Pada soal dikatakan tanggal kunjungan, namun seperti pada tabel yang sudah kita insert sebelumnya, tidak apa-apa kita menggunakan tanggal pendaftaran. Hasilnya akan sama, kemudian enter, lalu from pendaftaran pasien, kemudian enter lagi, lalu inner join pasien, enter, lalu on pendaftaran pasien, ID pasien sama dengan pasien, titik ID pasien. Kemudian lakukan langkah yang sama pada inner join dokter dan inner join poli. Hal ini dilakukan karena kita ingin menggabungkan data dari 3 tabel sebelumnya. Kemudian untuk menampilkan pasien yang dengan ID pasien 4, kita ketik where pasien titik ID pasien sama dengan tanda petik tunggal 4 tanda petik titik koma. Untuk soal kasus yang ketiga, yaitu kita ingin menghitung jumlah kunjungan setiap pasien di polik. Yang pertama kita ketik select, kemudian masukkan kembali seperti kasus sebelumnya, yaitu pasien, nomor rekam medis, koma, polik, nama polik, koma, enter, lalu kita masukkan rumus perintah count dalam kurung bintang tutup kurung AS jumlah kunjungan, lalu perintah from pendaftaran pasien, lalu perintah inner join kembali pada inner join pasien dan poli, kemudian perintah group by, kemudian masukkan nomor rekam medis, nama pasien dan juga nama poli, titik koma, lalu enter. Nah, kita dapat melihat hasil atau data dari jumlah kunjungan pasien di setiap poli. Mungkin itu saja penyampaian dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.